Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran. Nah, buat Bapak Ibu guru, ataupun Bapak Ibu dosen, atau staf mengajar mungkin, yang saat ini sedang berpacu untuk bagaimana caranya siswa-siswi saya atau mahasiswa-mahasiswi saya bisa mengerti tentang mata kuliah yang saya ajarkan atau pelajaran yang saya ajarkan melalui video pembelajaran yang saya buat. Kenapa harus video pembelajaran? Karena saat ini di masa pandemi ini COVID-19, perkuliahan, pendidikan, pembelajaran semua dilakukan dari rumah. Otomatis, cara yang paling maksimal sepertinya adalah menggunakan video pembelajaran atau bisa menggunakan media pembelajaran online, baik itu menggunakan Zoom atau Google Meet secara langsung ya, tapi online. Nah, biasanya guru-guru atau dosen-dosen membuat sebuah video pembelajaran yang video itu bisa dimaksimalkan oleh siswa-siswinya atau mahasiswa-mahasiswinya supaya bisa diputar berkali-kali, gitu kan ya. Karena kalau kita menggunakan Zoom Meet atau menggunakan Google Meet, ya hanya di situ saja, kecuali jika di-record. Nah, adanya video pembelajaran ini sepertinya bisa menjadi satu solusi bagi kita, para pengajar, untuk bisa memaksimalkan, memaksimalkan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar yang kita selenggarakan. Nah, saya mau coba sharing sedikit tentang membuat video pembelajaran yang sederhana, namun tepat guna. Karena jika teman-teman lihat dari video pembelajaran yang saya buat, itu sederhana sekali. Namun responnya alhamdulillah positif di kolom komentar ya. Boleh dicek aja, silakan. Karena sesungguhnya yang diinginkan oleh penonton kita atau peserta didik kita adalah bagaimana cara kita menyampaikannya. Bukan animasi apa yang kita buat, video yang bagaimana yang kita buat, bukan. Tapi lebih kepada gimana sih cara si dosen atau si guru tersebut bisa menyampaikan melalui ekspresinya, tutur katanya, gesturnya, sehingga penonton atau peserta didik yang melihat itu lebih nyaman berlama-lama mendengar suara Bapak Ibu dosen atau guru. Nah, sederhananya beberapa alat yang kita butuhkan atau pendukung dalam membuat video pembelajaran, salah satunya smartphone. Karena saya termasuk salah satu content creator yang lebih ke digital, jadi semuanya serba smartphone. Saya tidak membuat video pembelajaran di laptop, walaupun laptopnya ada, ini laptop ada. Tapi saya buatnya di smartphone karena saya mau yang mudah, yang simple, yang setiap saat bisa saya gunakan. Kalau di laptop, kendala saya adalah saya harus buka dulu laptopnya besar, lalu harus ngedit segala macam, agak ribet kalau menurut saya. Tapi karena ada smartphone di genggaman, saya bisa membuat video pembelajaran melalui genggaman saya saja. Apa saja perangkat yang dibutuhkan? Pertama, smartphone ya. Yang saya gunakan smartphone ini. Linknya mau beli di deskripsi. Nah, itu beli di situ linknya. Oppo Reno 5. Ya sebenarnya mau pakai handphone apapun silahkan. Tapi kan kalau biasanya nanya tuh, ini menggunakan handphone apa sih kak? iPhone ya? Enggak, saya nggak pakai iPhone, mahal. Tapi kalau punya iPhone lebih bagus kayaknya, lebih canggih hasilnya. Saya menggunakan Oppo Reno 5. Sebelumnya saya menggunakan Vivo. Nggak masalah kan? Nggak masalah dong. Kenapa harus diketawain? Nah, itu handphonenya. Kemudian, mengenai berapa RAM yang harus dibutuhkan handphone. Ya, kalau misalkan kalian seorang content creator digital, ya minimal harus punya handphone yang RAM-nya itu 6 GB. RAM-nya 6 GB, internalnya itu 64 GB lah minimal. Jadi RAM-nya 6 GB minimal, internalnya atau ROM-nya 64 GB. Lebih naik lagi lebih bagus. Itu ya. Kalau bisa juga kameranya bagus. Jadi supaya bisa tampil maksimal. Oke? Nah, itu handphonenya. Pak, gimana kalau saya handphonenya jadul, masih 4 GB? Ya, disesuaikan saja lah. Disesuaikan saja.
Tadi kan yang penting adalah pertama bagaimana cara kita menyampaikan, gitu kan ya. Gimana cara kita menyampaikan. Ini juga berlaku untuk mahasiswa ataupun siswa yang lagi mau presentasi misalkan. Kan pasti harus menyampaikan materi kan. Nah, ini juga bisa digunakan video ini. Yang penting nomor satu adalah bagaimana cara kita menyampaikannya. Bukan seberapa bagus animasinya, seberapa keren sound efeknya, tapi kalau kamu ngomongnya nggak luwes, nggak enak, nggak bisa menyapa penonton, ya itu sia-sia. Nah, kalau teman-teman mau tahu gimana caranya bicara di depan umum atau public speaking, bisa tonton video saya yang ini. Ada nggak banyak sih, satu, cuman panjang durasinya, kalau nggak salah sampai 2 jam lah. Tapi itu daging banget, tentang public speaking. Nah, ini cara bikin videonya. Lalu bagaimana cara menguasai public speakingnya? Tonton video tersebut. Sehingga kita bisa dengan mudah berbicara di depan umum atau publik. Saya mengatakan bahwa YouTube ini kita berbicara di depan publik. Walaupun kita sendirian di sini, tidak ada orang yang menonton, tapi saat dipublish di YouTube, banyak yang nonton. Banyak. Nah, itulah publik digital zaman sekarang. Lanjut ya, sudah punya handphonenya, lalu siapkan juga holder atau tripod smartphone. Kalau saya yang sekarang menggunakan holder yang kecil, tapi kalau mau yang bagus bisa belinya yang ini. Nah, ini ada ring LED-nya, jadi wajah kita bisa semakin cerah merona. Ya, iya dong, tampilan itu nomor satu. Gimana caranya mahasiswa kita atau siswa-siswi kita bisa betah berlama-lama di depan layar YouTube? Yang pertama karena dosennya ganteng atau dosennya cantik. Yang kedua karena suaranya enak. Yang ketiga karena pembawaannya menyenangkan. Itu bukan tadi animasi, efek segala macam, nomor 2 lah. Oke ya, lanjut. Itu tripodnya, mau beli link di deskripsi ada, sudah saya taruh linknya. Tripod smartphone ya, yang ada ring LED-nya, murah ya, nggak terlalu mahal. Lalu siapkan juga clip mic. Clip mic ini ya yang saya gunakan nih. Oh, ini yang 6 meter. Nih, nah ini dia clip mic namanya. Clip mic itu kalau belum bisa beli yang wireless, ya beli aja yang kabel lah, nggak apa-apa. Ini yang ini nih, clip mic super live ya. Nah ini murah ya, terjangkau. Jangan juga beli yang terlalu murah, takutnya nggak awet. Baru bikin 2 kali 3 kali video pembelajaran udah error, rusak gitu kan. Beli yang ini aja nih, linknya di deskripsi. Setelah punya handphone, punya tripod buat handphonenya supaya berdiri tegak ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Kita punya clip mic-nya ya, clip mikrofon. Kemudian kita juga harus punya ruangan yang memadai. Ini adalah ruangan. Saya sedang ada di ruang dosen Universitas Nusa Mandiri Jatiwaringin. Usahakan cari ruangan yang sewarna gitu. Sewarna. Misalnya contoh putih semua nih ya. Nah, dominasi warna putih. Itu enak. Ketimbang di belakangnya itu ada sofa, ada kursi, ada meja, ada burung, ada banyak perabotan. Jadi nggak fokus gitu. Nah, si penonton ini kan maunya fokusnya sama kita yang bicara. Jadi jangan sampai ornamen yang di belakang ini menghalangi ketampananmu. Atau ornamen yang di belakang ini menghalangi kecantikanmu. Jadi biarkan polosan aja, senada lah ya. Nggak harus polos, tapi senada aja. Itu ruangan. Dan pastikan ruangannya tidak bising, tidak berisik. Karena kalau tiba-tiba suara motor lewat, ganggu banget nggak sih? Ganggu lah. Seperti itu. Kemudian, siapkan bahan materinya. Kita harus punya materinya dalam bentuk PowerPoint. Biasanya saya membuatnya dalam bentuk PowerPoint. Nanti PowerPoint-nya kita tampilkan di video. Tidak perlu repot-repot. Sudah punya PowerPoint, sudah punya yang tadi aksesorisnya, kemudian siapkan laptop. Laptop buat apa? Buat gaya. Tuh, buat gaya di kamera. Enggak, sebenarnya laptop ini kita gunakan untuk guidance. Saya bilang guidance. Jadi di laptop ini saya nyalakan nih ya. Ini kan saya nyalakan. Nah, itu ada contekannya tuh. Ada contekannya. Jadi kita bisa ngelirik. Kita bisa ngelirik.
Atau bisa juga sebagai ornamen. Di video-video saya yang sebelumnya, biasanya saya menampilkan laptop saya di depan. Laptopnya di sini nih. Bisa dicek ya video saya yang kemarin-kemarin. Itu untuk menarik, untuk ornamen lah saya bilang, penghias. Nah kalau fungsinya sebenarnya laptop ini sebagai guidance. Jadi saya mau ngomong apa, nyonteknya di sini. Tanpa tidak lupa bahwa saya sedang menyampaikan materi kepada Anda. Ini kepada Anda. Bisa nyontek di sini. Selanjutnya siapkan aplikasi edit video. Aplikasi edit video yang saya gunakan adalah Power Director yang ini. Nah, kalau laptop yang saya gunakan tadi yang ini. Itu laptopnya. Ya, laptop mah bebas lah yang mana aja karena kan cuma buat guidance doang. Kalian mau pakai kertas juga nggak apa-apa, tapi kayaknya kurang keren ya. Kurang keren, karena nggak bisa menampilkan PowerPoint ya. Jadi PowerPoint itu nanti tampilnya di laptop. Kita mengajarnya seperti itu. Nah, PowerPoint juga bisa kita tampilkan di video pembelajaran kita nanti. Oke, kita lanjut. Aplikasi edit video yang saya gunakan namanya Power Director Pro. Kenapa Pro? Karena untuk menghindari watermark. Di aplikasi edit video biasanya ada watermark. Entah itu menggunakan Power Director ataupun yang lainnya. Nah, untuk menghilangkan watermarknya, yang biasa ada teks di sini nih. Nah, di sini ada teks nih biasanya nih. Power Director atau Zoom, Camtasia, Filmora misalkan. Nah, itu untuk menghilangkannya biasanya kita harus berbayar. Nah, kalau di Power Director ini saya berbayar setahunnya berlangganan 360.000. Murah lah. Kalau setahun kan 12 bulan, 360.000 ya berarti sebulannya 20 ribuan lah ya. 30 ribuan lah. Nggak ya murah lah seperti itulah. Kalau misalkan teman-teman nggak mau bayar ya udah, resikonya gunakan watermark. It's okay, nggak masalah kan. Itu kan juga sebagai copyright-nya dia, si aplikasi tersebut. Mudah? Mudah. Itu tadi alat-alat yang dibutuhkan atau ornamen-ornamen yang dibutuhkan pada saat membuat video pembelajaran. Dan yang paling penting, sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam membuat video pembelajaran itu yang penting bagaimana cara Bapak Ibu, dosen maupun guru dalam menyampaikannya. Ekspresinya, tampilan look-nya, kemudian suaranya, dan bagaimana caranya bisa menyentuh audiens dengan kata-katanya. Gimana? Mudah bukan? Mudah banget. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Power Director yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Nah, kita buka Power Director-nya. Oke, sekarang kita pilih buat video. Nama videonya apa? Misalkan video pembelajarannya tentang dasar perpajakan. Gitu ya. Maaf ya kalau miring-miring. Nah, pilih yang 16:9 karena kita kan menggunakan fitur YouTube. Oke, sudah seperti ini. Video yang sudah kita buat tadi adanya di mana? Kita cari contoh seperti ini ya. Kita plus, muncul di sini. Kemudian slide-nya. Nah, slide-nya ada di mana nih? Ini kan video yang kita tadi ya, yang kita sudah punya. Nah, slide-nya ada di mana? Kita tambahkan slide-nya. Misal di sini kita ngomongin slide nih di detik ke-17. Kita pilih yang ini nih. Kita pilih foto. Slide-nya kalian taruh mana? Di download misalkan. Nih slide-nya. Nah, dia akan muncul di sini tentang nomor pengukuhan pengusaha kena pajak NPPKP. Ini contoh aja ya. Seperti ini misalkan. Kita gandakan supaya tidak terlalu full. Jadi ada sepersekian detik yang full, namun ada juga sepersekian detik yang tidak full, sehingga muka kita tetap terlihat atau wajah kita sebagai pengajar terlihat saat menjelaskan. Nah, taruh di situ. Jadi ketika kita video pembelajaran, kenapa sih kita harus buat tentang bagaimana caranya membuat video pembelajaran. Kenapa sih kita harus membuat video pembelajaran? Pada dasarnya sebagai seorang guru ataupun seorang dosen ataupun pengajar seperti itu. Jadi jangan terlalu full semuanya seperti ini terus karena bosan kan. Nah, kita sekali buat seperti ini. Kalau sudah
mau dibikin full, ya kita double gandakan lagi. Pilih yang gandakan. Nah, ini kita besarin lagi deh. Tuh, seperti itu. Mudah ya cara memainkan slide-nya. Dari kita menjelaskan, muncul slide-nya full screen, lalu slide-nya menjadi kecil di pojok, kemudian kita besarkan lagi dan hilang slide-nya. Gampang ya? Nah, di awal biasanya kita menggunakan intro nih. Oh, bukan intro, line gitu ya, line. Kita pilih judul, ada line untuk memperkenalkan diri kita. Biasa saya menggunakan yang ini. Nah, di sini. Ini kita untuk memperkenalkan diri di awalnya. Nama kita siapa? Ini nama saya ya, Brian Givan. Kemudian ini materi tentang apa? Dasar perpajakan. Nah, contoh seperti itu. Jadi di awal sudah ada yang muncul tampilan seperti ini. Brian Givan, dasar-dasar perpajakan. Keren ya? Keren dong. Nah, lalu biasa kita tambahkan lagi line-nya tadi di pojok kanan atas. Tapi yang ini nih saya menggunakannya. Line ini saya ketikkan nama saya Brian Givan, dan teks yang selanjutnya diisi huruf atau simbol koma saja, tarik ke sini sebagai pertanda bahwa ini materi yang saya punya. Nah, ini watermark saya nih. Taruh aja sini watermarknya. Oke. Dipanjangin sampai terakhir, jadi muncul terus di atas. Tuh, Brian Givan. Ketutupan nih, ya tinggal turunin aja ininya sedikit. Gitu. Nggak usah ribet ya. Ketutupan, ya kecilin aja sedikit. Tuh. Jadi awalnya seperti ini. Brian Givan, dasar perpajakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang bagaimana caranya membuat video pembelajaran. Kenapa sih kita harus buat video pembelajaran? Pada dasarnya sebagai seorang guru ataupun seorang dosen ataupun Oke kan? Oke banget. Nah, biasanya kita menggunakan instrumen lagu ya, instrumen musik gitu kan. Kita pilih yang ini nih. Kita pilih musik. Musiknya juga jangan musik yang aneh-aneh. Jangan musik yang aneh-aneh. Itu musiknya musik instrumen gitu loh. Instrumen atau misalkan musik-musik piano. Nah, kan adanya di sini biasanya nih. Musik. Ini contohnya. Nah, ini tinggal masing-masing deh. Kita mau yang mana musiknya. Ya, tinggal dari kita aja mau yang mana musiknya. Nah, cuma saran saya musiknya itu disesuaikan volumenya. Jangan 100, tapi volumenya 10 aja. Biar nggak terlalu kebesaran, nggak terlalu kekecilan. Jadi hanya sebagai pengiring aja lah. 10 atau 9, silakan lah berapapun. Yang penting jangan lebih dari 10. Jadi dia hanya pengiring aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, musik itu hanya pemanis ya. Jadi jangan terlalu full, besar. Kalau masih kekencengan ya turunin lagi. Misalkan 5 contohnya. Kalian bisa mendengar sendiri. Tuh, seperti itu. Oke? Mudah ya. Nah, musik ini kan hanya segini. Ya kita double aja, gandakan. Jadi ada 2. Gandakan lagi sampai full. Kalau di sini kita potong sampai sevideo. Sudah ada line-nya, sudah ada watermark kita, sudah ada slide-nya. Slide-nya bisa diinsert dimanapun.
Yang pasti kan kalian punya slide ya. Sudah, tinggal bagaimana cara kita bicara di video tersebut. Mudah bukan? Dan kalau mau di-render, caranya tinggal pilih yang di pojok kanan nih. Mau dijadiin ya videonya. Simpan ke galeri, HD atau Full HD atau Ultra HD. Kalau misalkan Pro, dia bisa Ultra HD. Tapi kalau yang tidak Pro, sampai di Full HD saja. Kita buat. Nah, dia akan render. Sampai 100%, jika sudah jadi, tinggal upload di YouTube. Mudah bukan? Semudah itu membuat video pembelajaran melalui smartphone. Jangan terlalu kaku. Harus menggunakan laptop, harus menggunakan yang ribet-ribet, enggak lah. Video pembelajaran bisa dibuat kapanpun, dimanapun secara instan melalui smartphone. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.